Surat An-Naml ini adalah surat yang ke-27 dan terdiri dari 93 ayat. Surat ini termasuk golongan Makkiyah, artinya diturunkan di Makkah atau setelah Nabi hijrah. Nah, dinamai dengan surat An-Naml sebagaimana yang sudah masyhur karena ada penyebutan tentang Namlun di ayat ke-18. Namlun artinya semut. Rasulullah dan sahabat lebih sering menyebutkan surat ini dengan nama surat Tasin karena dibuka dengan Tasin. Tapi kemudian berkembang nama yang kedua, yaitu surat An-Naml. Jadi diambillah kata semut menjadi inti daripada isi surat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada apa sehingga nama semut menjadi inti daripada nama surat ini? Kita lihat ayatnya dari ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa husyira li Sulaimana min junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Allah mengatakan dan dikumpulkan atau dihimpunkan kepada Sulaiman dan tentara-tentaranya, yaitu minal jinni dari golongan jin, dan al-insi dari manusia, wat-tayr dan dari golongan burung-burung, fahum yuza'un. Mereka berbaris dengan tertib. Nah, ini dulu dalam ayat yang ke-17 Allah ingin menyebutkan tentang kekuasaan Allah yang Allah titipkan sedikit kepada Sulaiman alaihissalam. Sulaiman alaihissalam salah satu Nabi Allah yang pernah berdoa kepada Allah meminta kerajaan yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada sesudahnya. Dan ternyata Allah memakbulkan doa Sulaiman, diberikanlah kerajaan yang benar-benar tidak pernah ada sebelum Sulaiman dan tidak akan pernah berulang kerajaan itu setelah Sulaiman. Allah izinkan kepada Nabi Sulaiman untuk menundukkan bangsa jin, manusia dan bahkan hewan, itu berupa burung-burung. Dan ini sebenarnya yang mau diceritakan bukan hebatnya Nabi Sulaiman, tapi hebatnya Allah. Makanya Nabi Sulaiman di ujung ayat nanti, di ayat ke-19, malah dia berdoa kepada Allah untuk memberinya rasa syukur atas apa yang telah diberikan Allah. Nah, jadi kita ini tidak ada apa-apanya tanpa pemberian Allah. Maka yang sudah diberi oleh Allah tidak perlu merasa sombong dengan apa yang diberi. Oh, wajah kita lumayan ganteng, kebetulan mamak kita, ayah kita menikah sama-sama yang punya paras cantik dan ganteng. Itu kan kebetulan. Dan kita pun dilahirkan dalam keadaan tidak meminta untuk ganteng. Jadi yang beri ganteng itu siapa? Allah. Maka yang ganteng-ganteng jangan merasa sombong. Ada yang mengatakan, enggak Ustaz, saya enggak sombong. Memang enggak ganteng, gimana mau sombong? Nah, jadi kita punya kekuatan, oh hebat, tinggi badan, macam-macam, kekar, itu Allah beri. Banyak orang kekar ujung-ujungnya cuci darah juga. Dulu pemain volley, kalau terbang Masya Allah melesat bola, sekarang tercampak di atas kasur. Makanya ketika diberi Allah tidak perlu sombong, siapapun kita. Jadi ayat ini Allah ingin katakan dulu dengan membuka kekuasaannya. Itu baru sedikit yang Allah beri kepada Nabi Allah Sulaiman.
Tapi ketika kita masuk surga, semua yang Allah simpan, Allah beri melebihi kerajaan Sulaiman. Itu di dunia tidak ada yang bisa menyaingi Nabi Sulaiman dan kerajaannya. Ketika masuk surga, maka kerajaan Sulaiman begitu kecilnya dibandingkan nikmat surga. Ya, semua tunduk di bawah kita karena Allah yang memberinya. Dayang-dayang akan terus melayani tanpa mengenal lelah, tidak perlu dibayar, dan kita boleh meminta apapun yang kita suka. Walahum ma yadda'un dalam surat Yasin, dan mereka akan kuberikan apapun yang mereka suka. Apapun. Coba pikirkan sesuatu permintaan yang belum pernah difikirkan oleh Nabi Sulaiman di masa itu, Allah beri di surga Allah. Makanya kalau mau lebih hebat daripada kerajaan Sulaiman, tunggu Allah masukkan kita ke dalam surganya. Nah, ayat yang ke-18 kemudian Allah ceritakan, hatta iza atau ala wadin namli, ketika Nabi Sulaiman berjalan dengan pasukannya, yaitu terdiri dari golongan jin, manusia dan hewan-hewan, terutama burung-burung. Ketika mereka sedang berada di atas satu lembah, yang lembah itu dihuni oleh para semut, qalat namlatun, berkatalah kepala pasukan semut, komandannya semut, ya. Apa katanya? Ya ayyuhan namlu, wahai semua penduduk semut. Betul ya, penduduk semut. Wahai semua rakyatku semut, misal begitu. Udkhulu masakinakum, masuklah semua kalian ke tempat-tempat tinggal kalian. Semuanya masuk. Kalau bahasa kita ke lubang-lubang, tapi bagi mereka itu rumah terindah. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Segera masuk, katanya. Kenapa? Bisa jadi engkau akan terinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya sedangkan mereka tidak menyadarinya. Jadi di sini penyebutan kalimat namlun menjadi inti daripada nama surat ini karena pertama, Allah ingin ceritakan kekuasaannya ke atas hamba. Allah bisa beri apapun. Yang kedua, Allah ingin membuat sebuah pemahaman bahawa ada orang-orang yang Allah bisa lebihkan di atas dunia ini dengan mengetahui bahasa atau kehidupan orang, kehidupan binatang yang tidak secara umum tidak diketahui oleh banyak orang. Maka Nabi Sulaiman kemudian yang terjadi di ayat ke-19, fatabassama dhahikan, Nabi Sulaiman sambil tersenyum, lalu kemudian dia di situ mengatakan kepada Allah, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, dan seterusnya, wa ala walidayya. Lalu dia berdoa kepada Allah, dia tersenyum setelah mendengarkan perkataan dari semut tadi. Berarti yang mau dikasih tahu, Nabi Sulaiman ternyata tahu dan faham. Dari sini juga kita perlu menundukkan diri di hadapan Allah bahawa semua binatang ketika Allah sebut bertasbih kepada Allah, semua isi bumi dan langit, sabbaha lillah ma fis samawati wal ard, semuanya bertasbih kepada Allah. Kalau dalam hadis, sampai paus, sampai ikan hiu di tengah lautan semua bertasbih ke Allah. Allah ingin katakan Nabi Sulaiman dikasih kelebihan mengetahui apa yang dibicarakan oleh semut. Ini menunjukkan binatang punya komunikasi sesama mereka. Semua binatang punya komunikasi sesama mereka. Ayam dengan ayam, kemudian binatang-binatang lain, anjing dengan anjing, semua komunikasi. Tapi yang mereka yang tidak lupakan adalah memuji Allah. Itu yang mereka lakukan. Padahal mereka makhluk
yang tidak berakhir di surga, tidak berakhir di neraka. Dalam tafsir disebutkan mereka berakhir dengan dikembalikan menjadi tanah. Makanya orang kafir ketika melihat proses terhadap pengadilan binatang yang pernah menyakiti binatang lain, mungkin anjing pernah menggigit kucing, ya, Tom pernah mengejar Jerry, ya, contoh. Itu di akhirat, itu hanya sebatas pengadilannya selesai, balas. Setelah balas, semuanya dirubah menjadi tanah. Begitu orang kafir melihat pengadilan binatang, maka mereka pun bermohon kepada Allah, ya wa yaqulul kafiru, orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Wahai Tuhan, kalau bisa jadikan juga kami tanah. Maksudnya jangan neraka, jadikan juga kami tanah. Begitu harapan orang kafir memohon menjadi tanah agar tidak mendapatkan siksa neraka. Nah, jadi semut, walaupun ceritanya di sini hanya sekedar 3 ayat, tapi memberi makna yang luas tentang kekuasaan Allah. Itu belum lagi setelah diselidiki ada apa dengan semut sehingga Allah mengutip pernyataan tentang semut untuk ditulis dalam Al-Quran. Tidak ada sesuatu pun yang Allah tulis dalam Al-Quran yang sia-sia. Semuanya pasti bermakna. Cuma kita saja perlu menggali apa yang diinginkan Allah. Menggali ini disebut dengan ijtihad. Jadi kalau baca usul fiqh, ijtihad itu adalah bazalul was'i linailil hukmi syar'i, menghabiskan segala daya upaya untuk menemukan hukum dalam syariat. Ahli tafsir berijtihad apa maksud Allah, dan ijtihad yang paling kuat dalam tafsir yaitu tafsir bil ra'yi, tafsir al-ma'sur, tafsir bil ma'sur. Itu ijtihad paling kuat, yaitu menjelaskan satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi ayat yang lain membantu menjelaskan ayat. Itu tafsir yang paling kuat. Nah, ini paling banyak kita temukan Pak dalam tafsir-tafsir seperti At-Tabari. Nah, itu menjelaskan satu ayat dibantu dengan ayat yang lain. Oh, ini maksudnya. Nah, ijtihad inilah yang kemudian menjadi tafsir, dan tentunya dibilang sempurna tidak bisa, karena ini adalah cara manusia mencoba mendekat dengan pemahaman yang diinginkan Allah. Yang sempurna tahu cuma Allah. Dalam kaidah usul fiqh, maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Setiap maksud dari sebuah perkataan yang paling tahu orang yang mengucapkan. Kita baca puisi, itu yang paling tahu yang buat puisi. Kita coba-coba untuk menebak-nebak, maka timbullah penafsiran terhadap puisi, galak-galak orang tafsir. Padahal yang paling tahu yang maksud adalah orang yang buat puisi. Nah, begitu juga Al-Quran. Makanya dari situ timbullah perbedaan pemahaman di antara satu tafsir dengan tafsir yang lain. Akibatnya apa? Berefek pada hukum. Berefek pada hukum. Orang Syiah, kenapa mereka berwuduk dengan cara tidak mencuci mata kaki, tapi dengan hanya menyapunya? Jadi orang Syiah itu berwuduk, di atas mata kaki disapu, bukan di atas mata kaki, di atas kakinya disapu, tidak dicuci, tidak dicuci. Kalau kita merujuk kepada pemahaman dari ayat Al-Quran, ternyata mereka mengambil itu, ya, termasuk salah satu standar dalil mereka, yaitu ketika membaca ayat suruhan wudu. Ketika Allah mengatakan tentang ayat suruhan wudu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang rukun-rukun wudu. Wa idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Wa arjulakum. Ini bacaan arjulakum, bacaannya orang ahlu sunnah wal jamaah. 4 mazhab semuanya membaca wa arjulakum. Kenapa wa arjula? Di
diatafkan kepada wujuha. Jadi waktu Allah mengatakan kalau engkau ingin mendirikan salat, maka cucilah lebih dahulu wajahmu, faghsilu wujuha, barisnya di atas, wujuha. Nah kemudian ketika wa arjula, dibaca wa arjula, maksudnya sama-sama baris di atas karena diataf ke sana. Sebagaimana wajah dicuci, maka kaki pun harus dicuci karena bacaannya sama. Dia kembalinya kaki itu ke wujuha. Tapi orang Syiah tidak mau baca wujuha, tidak mau baca wa arjula. Mereka bacanya wa arjuli. Diatafkan ke mana? Diatafkan ke menyapu kepala. Jadi kan bunyinya wa idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Sama-sama berarti tangan juga dicuci sebagaimana mencuci wajah. Wamsahu biruusikum, lalu sapulah kepalamu. Sapulah kepalamu. Biruusi sudah mulai kasrah. Orang Syiah bacaan berikutnya wa arjuli, diatafkan kepada ruusi, menyapu kepala, iaitu sama-sama baris bawah. Maka mereka mengambil dalil sebagaimana kepala bukan dicuci, kepala ini kan cuma disapu bukan dicuci, maka kaki pun disapu. Cuma sesatnya mereka tidak menerima hadis sahih dari Nabi, waktu Nabi melihat ada seorang sahabat yang tidak mencuci mata kaki, lalu dilihat oleh Rasulullah mata kakinya kering setelah berwuduk. Rasulullah mengatakan wailul lil aqab minan nar, mata kaki yang tidak terkena cucian itu jatah neraka, kata Rasulullah. Nah mereka kemudian tidak menerima hadis ini. Hadis ini disepakati kesahihannya. Makanya sebenarnya boleh saja berbeda cara memahami karena berbeda cara membaca, boleh saja, itu ijtihad. Cuma ketika ada dalil pendukung yang lebih kuat, disitulah mereka jatuh ke dalam kesesatan. Mereka tidak terima. Sampai hari ini orang Syiah tidak cuci kaki, cuma ambil air basuh di atas kaki. Padahal Nabi mengatakan, pertama tidak sah wuduknya, yang kedua mata kaki yang tidak terkena air itu jatah neraka. Cuma di neraka kan enggak dikumpulkan mata kaki saja. Jadi jangan kita pikir seperti di pasar orang jualan ayam yang jualan kaki saja. Bopane mungkin kita masuk neraka kaki saja. Kakimu mana di neraka? Kamu di surga. Bopane. Maksud Rasulullah, nerakalah orang yang tidak mencuci mata kaki. Jadi apa dulu yang mau kita bilang? Ini semua hasil ijtihad. Maka timbullah perbedaan-perbedaan pendapat. Maka selalu saya mengulang-ulang, walaupun ada yang tidak setuju terserah, jangan terlalu fanatik terhadap pemahaman yang kita miliki. Kalau selama masih dalam koridor khilafiyah, berlapang-lapang dadalah. Jadi itu aman bagi kita, dan kita tidak sibuk mengurusi orang-orang yang memang tidak sependapat. Amankan diri dalam urusan itu. Tapi kalau urusan halal haram, nyandang bekam. Kalau urusan khilafiyah, kalau ada yang mengatakan ke saya bawa Ustaz Fulan, kalau enggak ada pendapat, enggak ada prinsip, benar. Saya tidak punya prinsip kalau urusan khilafiyah. Karena dimanapun kita berdiri, tetap kita berada di posisi yang kita yakini saja. Orang lain pun bisa meyakini dengan apa yang dia tahu. Tapi kalau urusan halal haram, kita harus punya prinsip. Jadi enggak ada cerita khilafiyah dalam urusan halal haram. Itu yang harus dang bekong. Ini enggak. Kalau urusan haram tidak masalah. Urusan khilafiyah marah-marah. Ini aneh. Makan riba makan terus. Tapi urusan khilafiyah sampai memukul muslim yang lain demi pedang keinginan roh. Padahal urung pajuh riba adum. Dia kalau enggak ngabas Aceh enggak pas kena ya. Cibupah kena. Baik. Sudah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan tentang ayat ini, kenapa dinamakan semut? Karena kelebihan Allah, kekuasaan Allah, memberi kuasa pada manusia. Berikutnya, kalau orang menyelidiki tentang semut, ternyata memang semut ini punya satu kehidupan yang seharusnya ditiru oleh kaum muslimin. Nah, begitu kita baca tentang ilmu atau i'jaz Al-Quran, mukjizat Al-Quran, itu dibicarakan kenapa Allah membicarakan tentang semut. Semut ini disepakati oleh para ahli yang telah menyelidiki kehidupan semut. Mereka hidupnya berjamaah.
berkoloni, maka di mana-mana semut tidak pernah punya rumah sendiri, selalu bersama, hidup di satu lembah. Tadi Allah katakan Nabi Sulaiman dan tentaranya ketika berjalan melewati lembah semut. Jadi semut ini kalau tinggal berjamaah, mereka walaupun terjadi sedikit-sedikit pertengkaran, perceraian suami isteri misal contoh, itu enggak pernah berpisah dari jamaahnya, hidup mereka berjamaah. Ditulis dalam kitab Sains Al-Quran oleh Nadia At-Tayyarah, saking hebatnya semut, kalau ketika melakukan sebuah perjalanan dan menemukan penghalang untuk bisa lewat ke tempat ini, jadi dia terhalang di sini dengan air, ada genangan air, maka semut-semut yang muda-muda, yang kuat-kuat, itu akan segera bergerak untuk membuat jembatan badan di atas air. Jadi yang muda-muda saling mengikatkan kaki, lalu mereka akan membuat jembatan dengan badannya di atas air tersebut, sehingga rombongan yang lain akan naik ke badan itu untuk melewati sampai selesai semuanya, baru yang muda-muda ini akan menyelesaikan perjalanan yang terakhir. Begitu hebatnya kerjasama mereka. Mereka kalau menemukan makanan, maka akan segera mengajak yang lain untuk makan bersama, atau mengambil bersama, makan bersama. Kita makan di kantin, ada orang lain bayar pun tidak mau. Jemaah mereka semua diatur oleh seorang ratu semut, atau ibu pertiwi. Bukan ibu pertiwi, ibu semut. Sedangkan ayah semut, rajanya, itu tidak mengatur koloni ini. Dia hanya menghadapi kalau ada masalah-masalah besar yang perlu dia pertahankan. Jadi raja ini melindungi. Dia cuma duduk saja. Semua pasukan diatur oleh ratu semut. Makanan dikirimkan kepada raja, itu imbalan kepada raja. Rajalah yang membela mereka kalau ada sesuatu yang terjadi. Jadi imbalannya kasih makanan ke raja. Ratu mengatur siapa yang buat ini, siapa yang buat itu. Kalau ada terjadi sesuatu, itu semuanya ratu semut yang mengatur. Dan itu diselidiki sudah berpuluh tahun tentang kehidupan semut. Begitu hebatnya jamaah semut. Satu penelitian menyebutkan semut bahkan mampu mengangkat satu makanan yang mencapai ratusan kilo, melebihi berat badan mereka. Jadi mereka mampu mengangkat satu belalang itu mampu diangkat melebihi daripada kekuatan mereka. Syaratnya berjamaah, maka semua pegang, bawa larinya pegang. Begitulah kehidupan seorang muslim. Maka Allah ingin mengatakan, berfikirlah, kehidupan terbaik adalah berjamaah. Kehidupan terbaik adalah berjamaah. Syaitan tidak akan mampu menggoyangkan jamaah dimanapun orang kalau bersatu. Mulai dari urusan hidup hari-hari sampai urusan salat, itu tidak mampu digoyang oleh syaitan kalau berjamaah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihi as-salat. Kalau ada satu kampung atau satu lembah, satu daerah tempat tinggal, satu kampung kalau bahasa kita sekarang, kalau ada satu kampung yang tidak mendirikan salat berjamaah di dalam kampung tersebut selama 3 hari, kalau ada satu kampung tidak mendirikan salat jamaah di kampung tersebut selama 3 hari, istahwaza alaihimus syaitan, maka dipastikan kampung itu akan dikuasai oleh syaitan. Dipastikan dikuasai. Rasulullah memakai kalimat istahwaz. Istahwaza itu menguasainya dengan cara habis-habisan, bukan kuasai sedikit-sedikit. Jadi kalau dijajah, jajah habis. 3 hari tidak ada jamaah dalam satu kampung, dikuasai kampung itu oleh syaitan, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah menyambung,
innama ya'kulu zi'bu, serigala itu hanya memakan, saya lupa di ujungnya sedikit lagi, tapi intinya serigala itu hanya memakan al-qasiyah, domba yang tersesat. Jadi domba kalau terpisah dari jamaah, itulah yang diincar oleh serigala. Kalau tidak terpisah dari jamaah, tidak pernah diincar oleh serigala. Maka persatuan Muslim itu paling ditakuti. Hari ini salah satu kelemahan Muslim tidak bisa bersatu. Jangankan kita Asia Tenggara, di tempat sumber datangnya Islam di tanah Arab, mereka sendiri terpecah-pecah. Dulu waktu Abbasiyah, waktu Bani Umayyah, Abbasiyah, Muslim ditakuti di mana-mana. Satu Muslim tersakiti, itu negara itu bisa habis. Ketika Abbasiyah dipimpin oleh Mu'tasim Billah di salah satu kota di dekat Spanyol, itu menyakiti seorang muslimah dengan cara rok muslimah ini disangkutkan ke paku waktu dia berada di pasar. Ketika dia berjalan, robek sehingga terbuka auratnya. Lalu dia berkata, wa mu'tasimahu, karena waktu itu kerajaan satu di bawah Abbasiyah, rajanya satu, kekuasaannya setengah dunia. Ketika dia disakiti, apa mulutnya keluar? Dia panggil rajanya, padahal dia di daerah yang jauh dari Baghdad, jauh dari Baghdad. Waktu itu kekuasaan di Baghdad. Apa dia panggil? Wa mu'tasimahu, wahai Mu'tasim, tolonglah aku. Kan tidak ada yang memvideokan, tidak ada yang menelepon Mu'tasim dari telepon, tidak ada yang kirim ke WA ada seorang muslimah ada disakiti di tempat, enggak ada. Tapi dari mulut ke mulut, mulut ke mulut, sampai ke Baghdad, sampai ke Baghdad. Lalu Mu'tasim begitu mengetahui seorang muslimah disakiti dengan dibuka auratnya, dipermainkan, dilecehkan, dia kirimkan 10.000 pasukan dari Baghdad. Luluh lantak negara itu hanya karena membela satu muslimah. Lalu ketika setelah saya lupa nama negaranya, Bapak nanti lihat lagi apa nama negaranya. Setelah luluh lantak negara itu, baru Mu'tasim turun ke negara itu lalu mengatakan mana muslimah yang disakiti itu. Lalu ketika dia bertemu, dia mengatakan, bukankah aku telah memenuhi panggilanmu wahai saudariku. Begitu hebatnya Islam, Pak. Gentar kau punya dengar. Hari ini kita cuma pintar memvideokan, tapi tidak ada. Rohingya videokan, Uighur videokan, tidak ada yang membela. Tidak ada yang membela. Sudah dijajah oleh Cina orang Islam, kita buat perjanjian lagi dengan orang Cina. Damang Cina lah benar. Bagaimana lemahnya Islam. Jadi Allah ingin mengatakan, hiduplah seperti semut, berjamaahlah. Kekuatan itu ada pada jamaah. Karena serigala hanya mampu menjatuhkan dan memakan domba yang terpisah dari jamaah. Makanya kalau orang salat sendiri, kekuatan syaitan bertambah untuk menggodanya. Tapi begitu salat berjamaah, kita ini lebih khusyuk, bisa mendapatkan kekhusyuan lebih. Karena kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang memperdengarkan suaranya, lalu kita harus mendengarkan bacaannya. Kalau salat sendiri, Pak, godaannya banyak. Makanya belajar dari semut menjadi inti daripada surat An-Naml.